Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sapina dari kelas 11 I1. Di sini saya akan mempresentasikan ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali atau dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang barat adalah teolog muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Ia lahir di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terletak di Iran modern. Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal bernama Ahmad Al-Radakani. Haus ilmu, Al-Ghazali kemudian pergi berguru dengan Al-Juwaini di Nisapur tentang ilmu hukum dan teologi. Ia berguru hingga ajal menjemput Al-Juwaini. Setelah itu, Al-Ghazali kemudian bergabung menjadi pemimpin agama di istana Nizam al-Mulk yang saat itu menjadi wazir atau setara perdana menteri dari Sultan Suljuk di Isfahan pada 1085. Atas dedikasi pada ilmu agama dan penerapannya, Al-Ghazali dianugerahi gelar kecemerlangan agama dan mulia di antara para pemimpin agama. Menurut sebagian besar sejarawan dan catatan biografi tokoh dunia, Al-Ghazali meninggal pada 18 Desember 1111. Inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama, jalan atau at-thariq. Jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang, yaitu tobat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Kelima jenjang itu harus dilakoni dengan hidup menyendiri atau setidaknya diam sejenak, mengintrospeksi diri untuk membina kalbu agar tidak tergoda pada kenikmatan duniawi. Yang kedua, makrifat. Makrifat adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Mencapai makrifat adalah esensi dari taqarrub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Sarana untuk mencapai makrifat menurut Al-Ghazali adalah kalbu yang suci, bukan dari perasaan atau akal budi. Kalbu dalam tasawuf adalah percikan rohaniyah ilahiyah yang merupakan inti dari hakikat manusia. Kalbu yang suci ini akan menuntun pada hati nurani yang bersih. Namun, makrifat ini tidak boleh hanya bersandar pada intuisi semata, melainkan juga harus sejalan dengan syariat, Al-Quran dan hadis, serta bertujuan untuk menyempurnakan moral dan akhlak manusia. Yang ketiga, tingkatan manusia. Dalam tasawuf Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan manusia, yaitu orang awam yang cara berpikirnya sederhana sekali, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam atau golongan khawas, dan kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Dari 3 tingkatan tersebut, yang paling umum adalah golongan pertama dan kedua, yaitu orang awam dan orang khawas. Orang awam seringkali hanya dapat membaca tanda-tanda dan pengetahuan yang tersirat. Sementara itu, orang khawas dapat membaca implisit dan melihat gagasan di balik semua peristiwa. Dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari jalan sufi sebagai sebuah perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep tasawuf, kebahagiaan itu dapat hadir melalui ilmu dan alam. Ketika seorang manusia paham dan mengerti suatu konsep serta mempraktikannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan. Contohnya, permainan catur akan sangat memusingkan bagi orang yang tidak paham tata aturan permainannya. Sebaliknya, pecatur yang paham teori dan konsep akan menikmati permainan tersebut. Kebahagiaan permainan catur hanya dapat diraih melalui pengetahuan dan praktik bermain catur tersebut. Bagi Al-Ghazali, kehidupan manusia ini pun tak berbeda dari konsep catur di atas. Jika seorang memiliki pengetahuan dunia dan akhirat, maka ia akan sampai pada kebahagiaan yang hakiki. Selain itu, bukankah kehidupan dunia ini juga permainan belaka, sebagaimana tergambar dalam surah Muhammad ayat 36.
yang berbunyi, "Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepada dan Dia tidak akan meminta hartamu." Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.